Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum PBNU. Yang saya hormati Dr. Ahmad Suaidi, salah satu Ketua PBNU. Dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan berdiskusi atau bincang-bincang tentang Ketua Umum yang baru tiba dari Iran untuk takziah bersama delegasi pemerintah negara Republik Indonesia, dan kita akan update persiapan menjelang Muktamar NU ke-35 di Pesantren Tambak Beras Jombang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan poin-poin penting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang telah hadir. Pada kesempatan ini saya dengan salam hormat kepada Amir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jamaiyah Nahdlatul Ulama, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ayahanda Amir Qatar yang mulia Sahibus Sumu Al-Maghfurlah Syekh Hamad bin Khalifah Al-Thani yang wafat pada 12 Juli yang lalu. Kita bisa merasakan suasana berduka, dan saya kira seluruh dunia juga merasakan bahwa suasana duka cita menyelimuti khususnya kawasan Timur Tengah setelah sebelumnya bangsa Iran kehilangan pemimpinnya, yaitu Ayatullah Ali Khamenei yang wafat karena serangan Amerika dan Israel. Dan beberapa hari yang lalu saya diminta untuk bergabung dalam delegasi yang mewakili Presiden dan pemerintah Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada Syekh Ayatullah Ali Khamenei pada hari pemakaman beliau di Mashhad, Iran. Saya ingin menegaskan kembali saja bahwa konflik yang terjadi, peperangan yang terjadi dengan korban kemanusiaan yang luar biasa dan dengan dampak internasional yang luar biasa ini sungguh-sungguh sesuatu yang sama sekali tidak berguna bagi pihak manapun.
tidak memberikan kemaslahatan bagi kepentingan pihak manapun. Maka sebagaimana selalu saya sampaikan atas nama Nahdlatul Ulama, dan ini juga persis hal yang sama yang dipesankan oleh Bapak Presiden kepada delegasi yang berangkat ke Iran beberapa hari yang lalu, bahwa kita semua meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik kekerasan, khususnya di Timur Tengah, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang ada, untuk berdamai dan membawa apapun perbedaan kepentingan ke meja perundingan, ke dalam jalur diplomasi, dan meninggalkan kekerasan. Bahwa ada banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, itu adalah satu hal yang alami dan semua orang tahu. Mari kita bawa lebih maju peradaban umat manusia ini ke arah yang lebih mulia dengan meninggalkan kekerasan, menggantikannya dengan dialog yang membawa maslahat bagi semua pihak. Selebihnya adalah bahwa saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia ini untuk berkonsolidasi, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dunia hari ini tanpa bisa ditahan dan tidak terelakkan akan memasuki satu konstruksi baru. Kalau boleh disederhanakan, maka konflik yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah ini kira-kira seperti munculnya wabah COVID yang lalu. Ada banyak perubahan yang tidak bisa dibawa kembali, sehingga akan ada new normal, akan ada kenormalan baru yang tidak bisa kita kembalikan kepada masa sebelumnya. Dan kenormalan baru ini punya dampak yang luar biasa terhadap keadaan domestik, keadaan dalam negeri kita sendiri. Tantangan kita jelas semakin besar, semakin berat. Kita harus, kita dituntut untuk cepat bisa menyesuaikan diri dengan kenormalan baru ini, yang itu secara terelakkan berpengaruh sistemik terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di dalam negeri kita. Maka sekali lagi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak seluruh elemen bangsa berkonsolidasi bersama untuk membangkitkan kesadaran akan tantangan-tantangan yang luar biasa besar ke depan yang harus kita hadapi bersama demi kesentosaan bersama. Berita-berita tentang pertentangan-pertentangan dalam negeri
ini menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran, dan jika dikaitkan dengan apa yang saya sebut sebagai tantangan bangsa ini, maka jelas bahwa pertentangan-pertentangan parsial yang hanya memperturutkan kepentingan-kepentingan parsial harus dihentikan, dan kita harus kembali kepada kepentingan bersama sebagai satu bangsa. Karena tantangan yang kita hadapi adalah tantangan eksistensial. Tantangan yang harus kita hadapi adalah tantangan survival. Apakah bangsa ini mampu bertahan atau tidak ke depan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa itu. Saya kira ini hal yang sangat penting, dan menurut saya pribadi jauh lebih penting daripada sekedar Muktamar NU, walaupun Muktamar NU ini juga penting sekali. Tapi kalau soal Muktamar NU, insya Allah saya bisa katakan bahwa semua orang bisa, ya boleh tenang, karena insya Allah persiapan-persiapan sudah dilakukan dengan baik. Hal-hal yang dikhawatirkan sebetulnya sudah tidak ada lagi, ya, karena sekarang tinggal kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pada tanggal 27 sampai 31 Agustus yang akan datang di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras, bahwa muktamar akan diselenggarakan di Tambak Beras itu saja, itu sudah bagi warga NU ini sudah memberikan ketenangan yang fundamental, karena Tambak Beras itu adalah pesantrennya pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yang juga merupakan salah satu soko guru ruhani dari keberadaan Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Sehingga insya Allah dengan berkah dari Pondok Pesantren Tambak Beras ini, insya Allah kita bisa mengharapkan muktamar yang lancar, yang harmonis, dan mengharapkan hasil-hasil yang sungguh membawa manfaat, maslahat, dan berkah bagi khususnya warga Nahdlatul Ulama, tapi tentu saja juga bagi bangsa yang kita cintai ini, dan bagi kemanusiaan seluruhnya insya Allah. Karena materi-materi yang kita siapkan untuk dibahas di dalam muktamar itu adalah materi-materi yang menyangkut kepentingan kemaslahatan bangsa, kemaslahatan kemanusiaan seluruhnya. Nah, persiapan-persiapan teknis sudah dilakukan. Ini panitia ini sedang milih-milih logo, saya kira dalam waktu dekat akan diumumkan dan diluncurkan. Jadi tinggal hal-hal kecil seperti itu yang sekarang sedang dikerjakan. Sementara hal-hal pokok alhamdulillah sudah mapan, dalam arti tinggal penyempurnaan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Silakan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum. Kami persilahkan bertanya dengan menyebutkan nama dan asal media. Silakan ya, dari yang HP-nya merah. Ya. Soal muktamar, Gus izin, beberapa waktu yang lalu Caimin minta PBNU ganti pemimpin dengan alasan 5 tahun tidak ada perubahan. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Yang kedua, Gus, apakah nanti Gus Yahya akan mencalonkan diri kembali, dan jika iya alasannya apa? Terima kasih.
Ya, ada yang lain? Satu lagi. Nah, sampingnya dulu. Sampingnya dulu. Izin Gus, Rayhanah dari inilah.com tadi juga melanjutkan. Dari mana? Inilah.com. Oke. Melanjutkan pertanyaan dari Kompas juga. Memang kan sebelumnya ada kabar-kabar kalau Gus Yahya juga menyalonkan diri ya. Nah mungkin dinamika di internalnya seperti apa? Lalu juga apakah sudah mengerucut kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang akan kontestasi di muktamar nanti? Itu aja. Terima kasih. Oke, dua dulu ya. Silakan Gus. Ya. Iya, ya silakan saja kalau Pak Muhaimin membuat pernyataan begitu, tapi saya kira itu bisa dicek kepada jajaran pengurus dan warga NU. Kalau Pak Emin mengatakan begitu, saya kira ya karena beliau memang ya mungkin kurang mengerti tentang NU ya. Karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan. Jadi pengurus ranting aja belum pernah. Jadi belum tidak tahu tidak berubahnya seperti apa kan tidak tahu. Nah sementara kalau dicek ke jajaran NU sampai ke bawah saya kira tidak ada yang bisa menolak tentang kemajuan-kemajuan fundamental yang sudah berhasil dicapai selama kepengurusan periode ini. Kemudian dinamika internal ini biasa-biasa saja. Ya kalau orang kepengen jadi ketua umum PBN itu ya banyak yang pengen lah ya, namanya ketua umum kan gagah kayak saya gini nih ya. Nah sehingga kalau banyak yang pengen biasa, dari dulu juga begitu. Dan saya memang tidak mencalonkan lagi karena pertama saya ingin menyelesaikan agenda-agenda yang sejak awal sudah saya bangun. Dan saya sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menyempurnakan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ini. Bagaimana menyempurnakannya sehingga bisa sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga Nahdlatul Ulama. Misalnya, sekarang kami sudah berhasil membangun dan menerapkan manajemen digital di dalam pengelolaan organisasi dan sudah dinikmati sampai ke tingkat cabang dan sebagian MBC yaitu kepengurusan di tingkat kecamatan. Sudah ada sekitar 900 dari 7.000-an MBC yang sudah masuk ke dalam sistem, dan saya sudah dapat gambaran bahwa apabila kita kembangkan ini dengan strategi yang tepat, yang itu juga sudah ada di dalam skema yang kita pikirkan, dalam waktu tidak sampai 1 tahun maka seluruh jajaran pengurus NU sampai ke ranting dan anak ranting insya Allah bisa masuk ke dalam sistem, ya, terkoneksi dalam sistem manajemen digital ini. Nah dengan begitu maka daya jangkau kepada warga akan menjadi semakin efektif, karena sampai hari ini saja di samping 38 pengurus wilayah di tingkat provinsi, 548 pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota, dan juga pengurus cabang istimewa di luar negeri. NU ini punya sekitar 7.000 MBC, pengurus di tingkat kecamatan, dari sekitar 7.000 sekian ratus kecamatan di seluruh Indonesia. Kami juga sudah punya lebih dari 61.000 pengurus ranting di tingkat desa dari sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia. Maka kalau ini kita berhasil konsolidasikan dengan baik, ini berarti juga bukan hanya konsolidasi NU, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang juga bermanfaat untuk membantu konsolidasi bangsa secara keseluruhan. Karena
warga NU tersebar di seluruh belahan bumi Nusantara ini. Demikian juga hal-hal yang lain. Misalnya bahwa sekarang PBNU, yaitu Lembaga Pengembangan Pertanian NU, sekarang mengelola kelompok-kelompok tani, ya, mengkoordinasikan kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia yang kemarin menjadi penerima manfaat dari program kehutanan sosial dari pemerintah. Dan ada sekitar tidak kurang dari 400.000 hektar yang diterima oleh petani-petani di lingkungan Nahdlatul Ulama dari program kehutanan sosial ini. Selama ini sudah dikembangkan berbagai macam program dan sudah berhasil mewujudkan sejumlah titik sentra-sentra pengembangan pertanian di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, ya, ada sentra di Blitar dan tempat-tempat lain, juga di Kalimantan, di Sumatera, ya. Sehingga sekarang saya misalnya sebagai ketua umum, saya lalu dapat gambaran ini bagaimana nanti akan dikembangkan ke depan. Ya, apalagi jika dikaitkan dengan pertama kepentingan bangsa dan agenda pemerintah untuk ketahanan pangan. Ya. Dan kemudian juga kepentingan kita semua bangsa ini untuk membangun satu postur, satu konstruksi strategi pembangunan ekonomi dan industri yang baru, yang nanti akan kita perkirakan peran dari sektor pertanian ini juga akan semakin besar, termasuk perkebunan-perkebunan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Termasuk di dalamnya juga potensi engagement internasional dalam bidang ekonomi. Ya. Sekarang kita sudah melakukan engagement dengan satu entitas global untuk mengembangkan syariah global services dan sudah mulai berjalan. Ini kalau dikembangkan lebih lanjut, maka NU bisa menjadi hub dari jaringan ekonomi syariah global. Kami juga sudah melakukan kontak-kontak dengan aktor-aktor bisnis di Malaysia. Sudah 3 kali Malaysia mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan PBNU, ya, untuk menjalin kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia ini. Ini kalau dikembangkan ke depan ini Masya Allah, ya, potensinya luar biasa. Maka saya melihat bahwa ya kalau saya meneruskan khidmah saya sebagai ketua umum, insya Allah ada manfaatnya. Dan semua itu memang mendorong saya untuk meneruskan lagi supaya tidak kembali mulai dari nol lagi, orang nyari-nyari lagi, karena saya juga belum mendengar alternatif agenda pengembangan NU dari siapapun pihak lain, saya belum dengar gitu. Yang lain ada orang menawarkan yang lain itu belum ada gitu. Jadi menurut saya ya sudah, ini saya diteruskan karena jelas potensi ke depan itu insya Allah ya, dengan pertolongan Allah akan memberi manfaat yang besar kepada kita semua, bukan hanya untuk warga NU saja, tapi juga untuk bangsa ini. Saya kira gitu. Kalau soal siapa saja yang nyalon, ya kita juga belum dengar ya siapa yang sudah pasti calon begitu tuh, ya baru statement. Dan kalau kita tanya ke cabang-cabang juga, cabang juga belum melihat ya, alternatif yang jelas itu belum lihat. Nah, kita tunggu saja ya. Masih ada waktu sampai akhir Agustus. Tapi sekali lagi kalau ada yang
ingin maju, misalnya Pak Muhaimin Iskandar ingin mundur dari Ketua Umum PKB, nyalon Ketua Umum PBNU, itu juga wajar saja gitu, kita bisa. Karena dulu saya juga dengan terang-terangan menyatakan maju sebagai calon, dan kalau sekarang ada yang orang yang juga mencalonkan diri, saya kira itu wajar. Kita akan memproses semua itu secara dewasa dengan kematangan organisasi yang baik. Terima kasih. Ya, ada yang lain ya, yang dari sini dulu ya. Oke. Saya Asri dari Kompas TV. Izin Gus, terkait insiden pembakaran 2 santri di Lombok, ini bagaimana kemudian tanggapan NU, kemudian juga himbauan NU? Santri. 2 santri di Lombok. di NU. Bagaimana tanggapan NU, kemudian arahan ataupun himbauan terkait dengan perlindungan santri di pesantren? Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan dinamika antar aparat penegak hukum yang saat ini lagi panas-panasnya, apa pesan yang mungkin adem dari NU terkait dengan kondisi ini di negeri kita? Ya, yang kacamata ini jaket hitam silakan. Assalamualaikum Gus, saya Irfan dari tirto.id, ingin menanyakan Dari Gus. mana? Tirto.id. Izin menanyakan Gus, mengenai beberapa hari yang lalu kan Gus Yahya juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo, dan menjelang muktamar ini ingin menanyakan seberapa pentingkah restu Presiden dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU ini Gus? Apakah ada restu Presiden atau mungkin dalam tanda kutip cawe-cawe Presiden itu adakah dalam proses muktamar ini Gus? Dan apakah teman-teman dari PBNU ini sih bisa menjamin bahwasannya proses pemilihan Ketua Umum PBNU ini tidak ada campur tangan atau sekali lagi cawe-cawe dari istana atau dari pemerintahan itu sendiri Gus? Terima kasih. Ya, oke, dua dulu. Ya, dua dulu. Oke, soal pesantren, sekarang ini ada sekitar 28.000 pesantren di seluruh Indonesia yang mengklaim berafiliasi kepada NU. Ini jumlah yang luar biasa besar. Nah, sudah sejak awal, karena ini salah satu topik problematika yang memang saya pikirkan ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua untuk menjadi ketua umum dalam muktamar yang lalu soal pesantren ini, maka sebetulnya sejak awal saya telah mengajak PBNU ini untuk melakukan elaborasi tentang problematika pesantren itu, hingga pada kesimpulan bahwa memang dunia pesantren ini membutuhkan transformasi. Tidak bisa lagi kita biarkan pesantren ini tumbuh begitu saja secara apa adanya, secara alami sebagaimana puluhan tahun ini terjadi, tapi harus ada sistem yang menggovern, sistem yang menata keberadaan pesantren-pesantren itu dibutuhkan. Undang-undang pesantren nomor berapa tahun berapa itu, yang tahun 19 keluar itu, nomornya saya lupa, itu belum sampai mengatur pada bagaimana menata dunia pesantren ini, belum sampai pada governingnya, baru hal-hal yang sifatnya umum dan masih belum dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih detail tentang kebutuhan-kebutuhan governing atas dunia pesantren ini. Tema tentang transformasi pesantren ini sudah kita naikkan sejak tahun 2022, sejak sangat awal dari periode kepengurusan PBNU ini, dan terus kita kembangkan sampai pada titik bahwa tahun 2023 itu Kementerian Agama sendiri sudah mengadopsi gagasan-gagasan tentang standar pesantren, bahwa diperlukan standar pesantren, standar terkait infrastruktur, terkait metode pengasuhan, terkait kurikulum dan lain sebagainya. Nah, bahwa
masih ada terjadi insiden, bukan hanya yang terjadi di NTB kemarin-kemarin itu, tapi juga kasus-kasus perundungan yang terjadi ini menjadi bukti bahwa transformasi ini mutlak dibutuhkan. Bahwa government atas pesantren memang sungguh dibutuhkan. Bahwa standarisasi pesantren sungguh dibutuhkan. Itu bukti. Nah, kalau kita hanya merespon satu persatu isu-isu yang muncul tanpa wawasan tentang systemic government atas dunia pesantren, ya percuma, nggak akan bisa. Ini 28.000 pesantren yang mengaku berafiliasi ke NU dan seluruh dari keseluruhan sekitar 40-an ribu pesantren. Jadi memang harus ada systemic government atas pesantren ini. Ya. Dan kalau terjadi isu-isu itu, kalau terjadi insiden, ya kasus kayak di NTB itu, kan harus jelas bagaimana treatmentnya, apa yang harus bisa dilakukan, dan harus ada standar sampai kepada misalnya menutup pesantrennya misalnya. Apabila ya itu kan semuanya diperlukan wawasan tentang persyaratan-persyaratan, tentang standar, ya, tentang code of conduct dan lain sebagainya. Itu sekali lagi berarti kita butuh systemic government atas dunia pesantren ini. Ya, ini terkait dengan pesantren. Kemudian tentang dinamika muktamar, dinamika penegak hukum, ya saya kembali lagi kepada seruan yang saya sampaikan tadi. Ya. Ini memang memprihatinkan apabila yang terjadi ini berbahaya sekali bagi negara, berbahaya sekali. Kenapa? Karena negara ini bisa jalan kalau ada tertib sosial. Negara ini didirikan sebagai kendaraan untuk mencapai cita-cita bersama dari segenap bangsa. Dan supaya negara ini bisa berfungsi untuk kepentingan itu, maka harus kita bangun tertib sosial. Tertib sosial itu batang tubuhnya adalah tertib hukum. Itu berarti harus ada hukum yang pasti, harus ada hukum yang objektif, ya. Harus ada hukum yang yang sama bagi semua orang, ya, bahwa semua warga ini setara di depan hukum, dan instrumen-instrumen bagi tertib hukum itu termasuk aparat-aparatnya harus terkonsolidasi untuk menjaga ini kepentingan besar yang fundamental bagi bangsa. Maka saya ajak supaya tidak ada ego-ego parsial dalam soal hukum ini. Setiap orang yang punya tanggung jawab dan punya wewenang dalam hukum harus melaksanakan tugasnya secara imparsial, objektif, dan memang diarahkan kepada ketertiban hukum demi ketertiban masyarakat supaya negara bisa berfungsi dengan baik. Nah, dan kepentingan untuk itu seperti saya sebut tadi, hari-hari ini menjadi semakin besar, semakin signifikan mengingat tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa. Kemudian yang terakhir soal keterlibatan istana atau pemerintah. Nahdlatul Ulama ini umurnya lebih tua dari Indonesia. Nahdlatul Ulama itu lahir 1926, Indonesia itu proklamasi baru 1945.
kalau soal kematangan di dalam memproses kepentingan bersama, NU sebagai satu entitas ini insya Allah sudah bisa kita andalkan. Bahwa ada pihak-pihak yang ingin campur tangan, ingin ini, ingin itu, ya itu biasalah namanya. Di dalam masyarakat itu ada pihak-pihak dengan kepentingan-kepentingan masing-masing, dan mungkin selama ini juga sudah dicoba. Tetapi kita bisa melihat bukti bahwa NU senantiasa tetap di dalam kemandiriannya, tetap di dalam kedewasaannya untuk menyelesaikan dan memproses dinamika organisasi ini secara dewasa dan independen. Dan saya tidak melihat juga kepentingan presiden atau istana misalnya untuk mempengaruhi, untuk cawe-cawe terkait dengan NU ini buat apa. Tidak ada gunanya bagi pemerintah, tidak ada gunanya bagi presiden sendiri misalnya. Dan kalau ada yang mengklaim bahwa dia misalnya direstui, bahkan diperintah oleh presiden, pasti bohong. Karena presiden pasti, ya kemarin kita dengar-dengar sih ada yang saya ini maju karena direstui oleh presiden misalnya begitu, itu pasti bohong. Ya. Karena tidak ada kepentingan pemerintah apa. Dan itu tidak akan mempan ya, kepada NU cabang-cabang itu tidak akan mempan gitu. Karena NU ini by nature memang independen sejak awal sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi dengan isu-isu yang tidak relevan seperti itu ya. Presiden saya yakin sangat menghormati NU. Beberapa waktu yang lalu saya dengar juga ada pernyataan dari salah seorang menteri Haji ya, bahwa presiden sangat menghormati NU dan tidak mungkin ya, presiden lalu mau mengganggu proses-proses yang sedang berlangsung di dalam NU ini. Ya. Kalau ada misalnya pihak siapapun lah ya, apalagi dari pihak yang mengklaim punya wewenang, punya kekuasaan, yang mau coba-coba, ya ini Masya Allah, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa gitu, ya, supaya nanti jadi jelas NU ini masih malati atau enggak gitu ya. Karena apapun juga NU ini walaupun urusannya urusan duniawi, tapi niatnya jelas adalah niat agama. Kalau dicampur-campur dengan niat-niat yang lain, saya pribadi saya yakin sekali bahwa NU punya sistem ketahanan yang bukan hanya lahiriah, tapi juga ketahanan ruhaniah. Ya, ketahanan ruhaniah ini yang paling penting. Ya, yang dapat menjaga integritasnya sebagai jamaiyah diniyah istimaiyah. Ya. Kalau ada yang mau coba-coba, ya silakan nanti merasakan akibatnya, kira-kira begitu saja. Terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Risalah NU. Mungkin Gus bisa disampaikan materi apa saja yang sekiranya akan dibahas saat muktamar, apakah MBG atau korupsi itu masuk dalam pembahasan muktamar? Karena sempat viral kembali keputusan Munas yang membolehkan tidak membayar pajak apabila pengelolaan pajak tidak dijalankan dengan baik. Ya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Syakir, silakan. Baik, terima kasih Gus. Saya Syakir dari NU Online. Kemarin Gus Yahya sudah ke Iran dan kita tahu bahwa sampai sekarang Iran masih diserang dan naik kembali eskalasinya gitu Gus. Nah, pandangan Gus Yahya sendiri seperti apa terkait apa istilahnya gagalnya perundingan ini padahal sudah ditandatangani oleh masing-masing negara. Kemudian soal pertemuan dengan parlemen Iran itu apa yang disampaikan oleh pihak
Iran terhadap Gus Yahya dan delegasi Indonesia gitu. Kemudian terkait menjelang muktamar ini banyak sekali mubes-mubes di berbagai daerah gitu Gus. Nah, tanggapan Gus Yahya sendiri terkait masukan-masukan dari warga-warga NU yang menyelenggarakan mubes di Cirebon, Batang, Yogyakarta dan sebagainya itu seperti apa Gus? Terima kasih. Ya, oke, dua dulu, silakan. Ya nanti ya. Ya pertama soal korupsi dan lain-lain ini kan NU sebetulnya tidak membutuhkan keputusan yang baru karena sudah ada keputusan soal korupsi. Dan nggak perlu orang ditanyakan korupsi halal atau haram itu kan nggak perlu ditanyakan juga. Nah kalau soal apakah boleh tidak membayar pajak, kan nggak ada keputusan bahwa kita boleh membayar pajak sekarang, itu kan nggak ada keputusan itu, tidak pernah ada. Boleh tidak membayar pajak kalau pengelolaannya tidak baik. Ya. Nah soal siapa yang berhak memberi penilaian tentang pengelolaan, batas pengelolaan baik dan tidak baik, nah ini kan belum dibicarakan. Dan itu sesuatu yang sebetulnya ya sifatnya merupakan bagian dari dinamika kenegaraan. Tapi kalau ditanya soal kewajiban warga, maka kita ini adalah warga bangsa, rakyat Indonesia, warga negara yang harus taat kepada hukum. Harus taat kepada hukum. Hal-hal yang terkait dengan kritik terhadap pengelolaan pemerintahan itu satu hal yang lain, yang ada mekanismenya, ada salurannya. Ya. Dan tentu saja Nahdlatul Ulama tidak bisa masuk ke dalam ranah yang bukan merupakan domainnya. Dalam hal politik misalnya saya selalu katakan bahwa masalah politik itu domainnya partai politik. Sebelum nanya NU, tanya dulu parpolnya, tanya parlemennya. Karena asumsinya kan sekarang ini kita punya sistem politik yang lebih terbuka, parlemen lebih berdaulat, partai-partai politik lebih berdaulat. Jangan sampai misalnya partai-partai politik diam, lalu orang mengejar-ngejar NU untuk bicara dalam soal-soal politik. Dan harusnya partai politik yang bicara. Ya, apalagi jangan sampai misalnya partai politik memanfaatkan NU untuk bicara menurut kepentingannya partai politik. Jangan sampai. Nah, urusan NU adalah sebagaimana saya tegaskan berkali-kali, membantu menghantarkan agenda-agenda nasional yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai manfaatnya kepada rakyat. Posisi NU dalam soal MBG misalnya adalah membantu pemerintah untuk menghantarkan manfaat dari MBG itu kepada rakyat, itu saja. Soal manajemen MBG-nya seperti apa, nah itu domain dari elemen-elemen yang lain, ya, domain hukum misalnya, ya, yang ini juga sudah diuruskan, kita tahu sampai sekarang itu sudah dikerjakan. Jadi yang kita siapkan untuk materi muktamar tadi adalah hal-hal yang menyangkut agenda-agenda NU ke depan, misalnya yang merupakan amanat dari muktamar yang lalu adalah kita mengusulkan nanti kepada muktamar yang akan datang untuk menetapkan konsep roadmap 25 tahun NU ke depan. Sudah ada materinya, tinggal dibahas. Kita juga akan mengajukan usulan untuk membahas tentang nilai-nilai keulamaan. Ini bagian dari pemikiran tentang agenda transformasi pesantren yang sebagai strategi sistematis sedang kita jalankan. Ya, ke depan harus ada penegasan kembali tentang nilai-nilai keulamaan ini. Demikian juga pengembangan program-program yang
sudah kita jalankan tentang sistem kaderisasi, tentang manajemen digital, tentang pengembangan inisiatif-inisiatif ekonomi dan lain sebagainya. Ini kita akan ajukan ke muktamar nanti. Nah, kemudian terkait dengan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Iran, jadi kami, saya diminta untuk bergabung dengan Ketua MPR dan Menteri Luar Negeri untuk datang ke Iran dengan salah satu agendanya adalah bertemu dengan Ketua Parlemen Iran yang juga merupakan Ketua Tim Runding Iran dalam perang ini, yaitu Yang Mulia Ghalibaf. Sebagaimana dipesankan oleh Presiden, baik Ketua MPR maupun saya sendiri ketika diberi kesempatan bicara, kami menyampaikan harapan agar ke depan persoalan-persoalan yang dipertentangkan di dalam konflik ini diproses melalui jalan damai di meja perundingan agar kekerasan dihentikan. Itu yang kami sampaikan. Ya. Tentu saja kita bisa maklumi apabila Iran dalam hal ini sebagaimana yang diekspresikan oleh Ketua Parlemen Iran belum bisa serta-merta mengiyakan harapan dari Indonesia ini, walaupun menyambut baik, beliau menyambut baik harapan dari Indonesia ini, tetapi jelas bahwa dalam hal ini perlu itikat dan inisiatif dari kedua belah pihak, perlu inisiatif dua arah. Ya. Karena konflik itu tidak hanya sepihak, maka semua pihak yang terlibat harus punya itikat, ya, itikat dan inisiatif ke arah yang sama, yaitu perdamaian. Nah, terkait dengan serangan-serangan yang masih berlangsung, saya bisa katakan bahwa pertama, ini kepentingan seluruh masyarakat internasional, kepentingan global agar konflik berhenti segera. Berhenti sekarang juga, supaya kekerasan berhenti sekarang juga. Karena konflik yang terjadi ini bikin susah seluruh dunia, itu sudah jelas. Kepentingan seluruh masyarakat internasional, maka saya juga sejak awal juga menyerukan kepada masyarakat internasional seluruhnya untuk berkonsolidasi, mendesak supaya semua pihak menghentikan kekerasan. Jadi saya ingin mendesak, menyampaikan kepada masyarakat internasional dan pemimpin-pemimpin dunia ini untuk bicara kepada kedua belah pihak. Kalau mendesak damai misalnya, ya jangan cuma Iran yang didesak-desak damai, Amerika juga harus didesak supaya berdamai, Israel juga harus didesak untuk menghentikan kekerasan yang selama ini diperbuatnya di kawasan Timur Tengah ini. Ya. Karena konflik ini merugikan seluruh masyarakat internasional dan khusus kepada dunia Islam, kepada bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah lebih khususnya lagi. Ya, ini adalah kepentingan bersama. Stabilitas Timur Tengah adalah kepentingan bersama dari seluruh bangsa-bangsa Timur Tengah. Apalagi mereka dipersatukan dalam satu iman yang sama, yaitu iman Islam. Marilah kita bicara tentang perdamaian, tentang keselamatan dan kesejahteraan bersama. Ya, bahwa ada pihak-pihak di luar kawasan Timur Tengah yang berkepentingan untuk mempengaruhi Timur Tengah, saya kira semua orang tahu dan
Ya saya katakan masa sih bangsa-bangsa Timur Tengah tidak bisa bersama-sama bicara dan mengidentifikasi mana kepentingan-kepentingan yang harus dihadapi bersama dengan konsolidasi dari bangsa-bangsa di kawasan itu. Ala kulli hal pokoknya hentikan kekerasan sekarang juga. Mari kita proses segala pertentangan ini melalui jalan damai, melalui meja-meja perundingan, dan itu berlaku untuk semua pihak, bukan hanya Iran saja, tapi juga Amerika, Israel, negara-negara Arab yang ada di lingkungan Timur Tengah. Semuanya harus berhenti dari kekerasan yang selama ini diperbuat. Ya. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, satu kali lagi ya mungkin setelah habis ini ditutup. Silakan satu. Update terkait persiapan muktamar itu kan sejauh mana persiapan terkait peserta muktamar gitu, Gus, siapa saja nanti yang punya hak suara di muktamar nanti, karena kan sempat ada isu juga soal SK kepengurusan yang masih tertunda, ini apakah sudah selesai nanti sebelum muktamar di 27 Agustus. Dan yang kedua kan ada juga usulan agar pemilihan ketua umum kan diganti menjadi ahwa gitu, yang dipilih oleh forum ulama berpengaruh yang ada 9. Nah, ini mungkin Gus Yahya secara pribadi seperti apa pandangannya, karena kan tadi mengajukan juga akan maju lagi kepada menjadi ketua umum. Nah, itu mungkin tanggapannya seperti apa gitu, Gus. Terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Habis ini kita tutup. Ada lagi nggak? Cukup? Oke. Baik, mengenai persiapan kepesertaan, kita punya seperti saya singgung tadi 548 cabang, 38 PWNU, jadi total sekitar hampir 600 unit kepengurusan, dan alhamdulillah sekarang sudah SK sudah diselesaikan, sudah dalam proses penyelesaian sekitar 490 kalau tidak salah, 490 unit kepengurusan. Yang sudah keluar SK-nya sendiri itu sudah 430-an unit kepengurusan. Sebentar lagi insya Allah selesai, tinggal menunggu 1-2 minggu ini. Ya, dan ini ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran kepengurusan PBNU ya, karena kita bisa selesaikan ini walaupun sempat macet sejak akhir 2024 sampai awal 2026. Ya, nah itu alhamdulillah akhirnya bisa kita proses lebih lanjut. Nah, kemudian soal metode atau tata cara pemilihan, yaitu nanti kan akan diserahkan kepada muktamar gitu. Muktamirin mau pilih cara yang seperti apa, silakan saja gitu. Concern saya adalah bahwa ya saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk cabang tapi juga untuk semua kiai-kiai, semua masyayikh ya, dan lain-lain. Dan semuanya sudah mengerti. Dan seperti saya bilang tadi bahwa ya NU ini sudah dewasa. Masyayikh itu sudah ngerti ukurannya lah. Sudah ngerti ukurannya. Speknya ketua umum seperti apa. Sudah tahu lah. Jadi sebetulnya itu cuma soal teknis saja, soal tata cara pemilihan, dan itu nanti kita serahkan kepada muktamirin ya. Baru kita serahkan dan muktamirin mau pilih cara seperti apa, jadi tidak masalah. Saya kira demikian, terima kasih.